Sahabat Eljon dimanapun berada, Mindiarto Jugo Raharjo masih menemani Anda semua di dalam program Mindiar Talk, not just talk. Kali ini saya kembali akan membahas sebuah topik yang unik, yang beda dari biasanya, yaitu tentang storytelling. Banyak sekali para pembicara, para penutur, atau bahkan motivator atau transfer knowledge mengungkapkan sebuah proses pemikiran yang ingin dipindahkan ke audiens atau ke pihak orang lain hanya sekedar bicara atas dasar teks atau berbicara hanya sebatas PPT atau PowerPoint. Nah, tentunya apakah ini sebuah kekeliruan? Tidak juga. Ini hanya sebuah kebiasaan. Tetapi kita perlu pahami juga ada sebuah pendekatan lain di dalam proses alih informasi, alih pengetahuan ini menggunakan sebuah metode yang disebut dengan storytelling, ya, atau berbicara dalam bentuk sebuah cerita, kira-kira mudahnya begitu, ya. Nah, storytelling adalah seni berbicara. Storytelling adalah seni bercerita yang melibatkan penyampaian cerita melalui berbagai media. Seperti bisa dalam bentuk kata-kata, bisa dalam bentuk rangkaian gambar, ya, atau juga runtutan suara. Tujuannya apa? Tujuannya storytelling adalah dapat mencakup cerita nyata maupun cerita fiksi yang mengandung pesan atau pelajaran tentang sebuah kehidupan. Storytelling juga berfungsi untuk membantu audiens atau pendengar atau pihak lain agar lebih mudah memahami sesuatu dengan cara yang unik, menarik, beda. Serta storytelling juga menjadi sebuah elemen penting dalam komunikasi kita sebagai umat manusia yang dituntut selalu untuk berkomunikasi dengan baik. Tujuannya komunikasi baik adalah tercapainya sasaran antara pengirim pesan atau sender dengan penerima pesan atau receiver. Storytelling adalah seni bercerita yang telah digunakan sejak zaman dahulu. Hingga sekarang pun masih ada dan semakin merajalela. Dan storytelling menjadi elemen penting di dalam komunikasi kita sebagai umat sosial, baik untuk yang sifatnya menghibur, mengajar, dan mempengaruhi orang lain. Siapakah mempengaruhi orang lain? Bisa sifatnya edukasi atau teman-teman sales atau marketing di dalam proses penyampaian pesannya melalui storytelling. Di dalam kehidupan kita sehari-hari di bidang pendidikan contohnya, hingga dunia kerja sekalipun keterampilan ini semakin diperhitungkan. Karena merupakan cara efektif untuk menyampaikan sebuah informasi agar tersampaikan semakin optimal. Dalam sebuah artikel kita akan menjelajahi dunia storytelling secara mendalam, termasuk pengertian, fungsi, manfaat, serta unsur-unsur penting, jenis-jenisnya, serta teknik penerapannya, hingga tahapan aplikasi di dalam proses storytelling. Kalau begitu storytelling itu apa sih? Jadi storytelling merupakan gabungan dua kata berbahasa Inggris, yaitu story yang berarti cerita dan telling yang merujuk pada menceritakan. Singkat kata, storytelling adalah
kegiatan menceritakan sesuatu. Sebagai individu yang melaksanakan kegiatan ini, pribadi-pribadi ya, disebut sebagai storyteller. Yang juga berperan sebagai pencerita atau pendongeng. Ya. Secara tradisional, penyampaian dengan seni ini kerap dilakukan secara verbal. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi telah memungkinkan kegiatan ini untuk diimplementasikan melalui berbagai alat dan media yang beragam. Contohnya, penulis bisa menggunakan kertas, buku, blog, atau bahkan media sosial yang sekarang lagi ngetren untuk menceritakan kisah dan pengalamannya. Tak hanya itu, seorang desainer sekalipun bisa menggunakan pakaian sebagai wujud penyampaian narasinya. Seperti seni lain-lainnya, aktivitas merupakan berbagai elemen seperti kreativitas, keterampilan, dan tentunya semua ini bisa terjalan dengan baik adanya sebuah proses latihan yang intensif. Kemampuan bercerita tidak ada dicapai dalam waktu singkat atau hanya melalui pelatihan yang asal jadi. Storytelling menjadi komponen integral dalam strategi pemasaran. Pemasaran yang apa? Pemasaran yang sukses. Sebab cerita mampu merangsang imajinasi, memupuk semangat, dan menciptakan iklim emosional antara pendengar dengan pencerita atau audiennya. Storytelling telah menjadi alat yang sangat berharga di berbagai bidang aspek kehidupan. Namun untuk menerapkan teknik ini perlu difahami agar efektif, seseorang perlu memiliki kemampuan di dalam menyampaikan cerita memikat kepada audiennya. Bagaimana storytelling ini akan bisa berjalan secara berkesinambungan? Memang membutuhkan konsentrasi, serta storytelling ini perlu dikaitkan dengan budaya dan tradisi di mana kita berada. Sehingga tradisi itu bagian daripada proses storytelling tersebut. Kali ini kita akan kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yang sangat paham, dan memang profesinya adalah sebagai storyteller. Bukan hanya story, tetapi master daripada storyteller. Yuk tetap bersama Mindiarto Talk, not just talk. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Funwalk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026 pukul 4 sore di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara dengan pemandangan sunset yang cantik dan suasana yang pasti bikin semangat jalan santai bareng keluarga dan teman-teman. Gak cuma fun walk, banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk hidup lebih sehat sambil menikmati serunya kebersamaan. PSMTI Funwalk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. Hai Alaska, kok bulu kamu rontok? Wah, gede banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri?
Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di TOP, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, bukan pemeran ceweknya ya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku apa. Jangan dong, ramennya. Hancur. TOP, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Hari penuh inspirasi bersama Eljon TV. Mengisi sore hari bersama Community Update. Lebih dekat, lebih nyata. Menyajikan beragam informasi kegiatan yang berdampak, membangun hingga kisah-kisah yang menggerakkan. Semoga apa yang menjadi program pemerintah beserta masyarakat Kabupaten Sanggau dapat berjalan dengan lancar. Saksikan Community Update setiap Senin pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Hanya di Eljon TV. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Funwalk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026 pukul 4 sore di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara dengan pemandangan sunset yang cantik dan suasana yang pasti bikin semangat jalan santai bareng keluarga dan teman-teman. Gak cuma fun walk, banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan ada kesempatan ikut Lucky Draw Tour ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk hidup lebih sehat sambil menikmati serunya kebersamaan. PSMTI Funwalk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. Sahabat Eljon dimanapun berada, masih bersama Mindiarto Jugo Raharjo di dalam program Mindiarto, Not Just Talk. Kita berbicara tentang storytelling, yaitu bagaimana seni bercerita, seni bertutur, baik itu yang menggunakan narasi, narasi atau menggunakan kata-kata teks, bahkan menggunakan gambar. Nah, tentunya ini sebuah seni tersendiri, di mana storytelling ini bukan hanya sekedar menyampaikan pesan agar lebih efektif, tapi tetap sebagai storyteller kita dituntut hal lain. Kita perlu belajar, yaitu apa? Tujuannya adalah mendorong minat baca. Karena dengan storytelling, mendorong minat baca, bisa kita bercerita, baik bercerita tentang kekinian, tentang pekerjaan, bahkan tentang sejarah atau cerita-cerita masa lalu. Oke? Dan hal lain. Dalam storytelling, kita dituntut juga untuk meningkatkan kecerdasan. Karena kita perlu sedikit menghafal, sedikit memahami bagaimana alur cerita itu terjadi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pasti meningkatkan kemampuan berbahasa. Ya, karena tujuan komunikasi adalah pasti bagaimana bahasa yang kita gunakan sampai kepada tujuan audiens kita. Hal yang lain adalah kalau ini sebuah profesi, pasti tujuannya adalah nambah cuan. Kalau sebagai profesi ya. Dan yang kelima adalah pasti cuan itu datang dari mana? Karena kita
mampu mendongkrak kemampuan berpresentasi. Begitulah sahabat Eljon dimanapun Anda berada, saya kehadiran seorang tamu yang luar biasa, yaitu saya manggilnya, kalau beliau dari Jawa Barat, saya manggilnya Akang biasanya. Kang Agus DS gitu ya. DS itu apa sih, Jafar? Jafar Sodik. Jafar Sodik. Saya manggilnya Kang Agus Jafar Sodik atau Agus saja ya. Oke, selamat pagi. Siap, Kang selamat Agus. pagi, senang sekali. Senang ya. Ini master storyteller nih, ya. Master. Kenapa disebut master? Karena bercerita Mas Agus ini bukan keliling Jawa Barat, bukan lagi keliling Indonesia, tapi sudah keliling dunia. Maka layaklah menyandang gelar master buat beliau. Mas Agus, senang sekali kita bisa ketemu lagi ya. Iya. Oke. Kegiatannya apa Mas Agus hari-hari? Selepas tutup sekolah inklusi, karena Sekolah inklusi itu apa nih? sekolah taman kanak-kanak dan SD untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, sekolah berkebutuhan khusus. Iya, itu kami sudah tutup karena kegiatan diawali dengan pandemi pada saat itu sudah tidak mungkin bisa diteruskan. Jadi ya udah kembali Ke habitatnya. ke habitat Habitatnya apa nih? sebagai storyteller. Sebagai storyteller. Jadi kalau bahasa populernya di Indonesia mendongeng, disebut pendongeng, gitu ya. Padahal sebenarnya secara spesifik kurang tepat ya. Kurang tepat. Lebih tepat disebut sebagai penutur. Penutur. Atau pencerita, ya bahasa inteleknya storyteller. Sebab kalau hanya pendongeng kan seakan menceritakan hanya Legenda saja. legenda dan cerita doang. Iya, Dan nuansanya kayak buat anak gitu ya. Iya. Padahal storytelling itu Bisa bukan untuk hanya untuk anak, untuk berbagai kegiatan. kegiatan. Ya. Betul. MC juga bisa dengan storyteller tuh. MC. Justru kemampuan storytelling ya, Story. kemampuan bercerita itu kalau bisa dimiliki oleh semua orang. Sehingga cara bicara, cara berhadapan dengan orang yang tepat dan bagaimana kan gitu kan. Jadi tidak sekedar ya asal ngomong gitu lah. Asbun. Ya kan bisa bicara banyak dan sebagainya, tapi begitu naik ke panggung kan kalimatnya baba-bebe kan. Kayak di konten-konten gitu kan dibikin 3 menit, 6 menit. Wah, begitu heboh. Tapi begitu naik ke atas panggung Gemeter ya. gemeter karena cuma terbiasa dengan 3 sampai 6 menit aja kan. Di panggung kan bisa 15, 30, bahkan mungkin lebih sejam kalau bisa. Apalagi kalau trainers public speaker yang workshop 2 hari itu kan. Iya. Dia langsung dengkul copot semua kali ya. Itulah perlunya bahan ya. Nah, perlu bahan berarti perlu belajar ya, perlu membaca. Iya. Kedua juga selain mereka gemeter ya, terkadang banyak sekali pengulangan kalimat mengakibatkan pesan yang disampaikan menjadi tidak jelas, tidak clear. Muter di situ jelimet lama sih lama, tapi apa konklusinya? Muter di cuma situ ini, aja ya. hanya bulat di situ. Iya. Jadi kemampuan berbicara menjadi hal penting ya. Kemampuan berliterasi. Berliterasi Ya, lebih tepat. kemampuan berliterasi karena kalau istilahnya kalau membuat buku muter di situ saja kata-kata dan kalimatnya ada editor. Tetapi ketika tampil perform di depan orang banyak Nggak ada editor ya? Nggak ada editor. Kita yang merangkap sebagai editor kan. Iya. Tadi udah diucap tapi kok udah diucap lagi ayo terus begitu terus. Karena kekurangan knowledge juga sehingga tidak ada improvisasi gitu ya. Tidak ada juga Tidak ada humor. iya sense of humornya. Garing gitu. Garing ya, baca monoton dengan ilmu yang itu aja kan. Orang mungkin sudah tahu atau audiens sudah ngerti mau akan ke sana ujungnya akan jadi pintar berbicara. Tetapi karena muternya di situ terus, kapan selesainya? Beda dengan bercerita ya. Dengan bercerita atau sebagai penutur ya. Ketika dia bercerita ada dialog yang berbeda, ada gaya ekspresi yang berbeda, dan bahkan untuk volumenya pun bisa dibedakan, gitu kan? Kira-kira gitu. Yang saya coba pahami ketika berinteraksi bukan hanya volume, sering sekali orang
sedang berbicara kepada dirinya sendiri, bukan ke audien. Maka volume itu terlalu lambat. Kedua, juga speednya terlalu tinggi, sehingga ada sebagian orang mungkin tidak mampu menangkap, belum nyerap udah datang lagi. Iya. Itulah karena kebanyakan orang bertanya kan, apakah seorang penutur, pencerita atau pendongeng itu perlu juga punya kemampuan public speaking? Pasti. Ini bedanya tipis. Seorang public speaking kalau tidak punya kemampuan storytelling tidak kuat. Tapi kalau seorang pendongeng, ya otomatis public speaking itu udah pasti mahir. Hanya kadang kurang kontrol. Karena terlalu asik dengan diri sendiri. Kurang kontrol ya. Kebanyakan cerita gitu. Ya, beda panjang lebar. Beda suara, tapi narasinya nggak bisa tepat dari cerita itu, bisa keluar dari alur cerita kan? Karena ya pikirannya kemana-mana gitu. Nah ini salah satu bahan koreksi lah ya, buat para penutur atau storyteller. Kadang-kadang ya Anda hebat berbicara, tetapi ada manajemen waktunya yang perlu belajar. Ya, waktu, kemudian mengatur ekspresi, mengatur emosi itu. Kapan dia harus emosi, kapan dia harus tahan emosi. Kan seperti itu. Jadi bicara pelan pun itu menahan emosi untuk tidak suara keras. Tidak cepat ya, tidak cepat. Jadi kan dia harus berbicara pada suatu hari. Ketika itu di hutan tak ada lagi banyak binatang. Mereka semua sembunyi atau berlari kemana tidak ada yang tahu. Nah, itu ketawa itu kan bisa untuk jadi jeda. Untuk tidak harus. Nah akhirnya di hutan banyak binatang-binatang dan semua berlari. Terus karena dia mau supaya orang ini jago, orang ini hebat gitu ya. Tapi dia tidak kontrol. Sehingga nanti dia kehabisan cerita. Kehabisan suara apa lagi ya? Nah, kira-kira begitu. Oke, menarik sekali ya. Yeah. Jadi sahabat Eljon dimanapun Anda berada, barusan nih bisa lihat ya bagaimana seorang storyteller, master storyteller ketika mencoba sambil menjelaskan apa itu storytelling juga langsung dipraktekin. Di depan saya ini saya tergelitik. Ini ada beberapa buku ya. Kemudian ini ada kain dan ada ini nggak tahu apa nih lah. Pokoknya apa deh ini ya. Ada 3 tumpukan yang berbeda ya. Inilah ini makhluk apa nih? Ini makhluk apa? Makhluk gaib ya. Makhluk gaib apa? Karena begini, kebanyakan ya seorang penutur ya, seorang penutur, pencerita, pendongeng gitu ya. Dia tampil dengan asik, dia tampil dengan semua gaya yang dia miliki. Bahkan, kalau dia dongeng pasti rame karena suara binatangnya banyak. Dia rame, ekspresinya bagus dan sebagainya. Tapi gitu loh, kadang tanda kutip mohon maaf ya, nggak mau rugi gitu loh. Bayarannya cuma segitu. Ya udah peralatan segitu aja. Itu kayaknya hitungan banget. Tidak boleh. Jadi mohon maaf. Kalaupun tanda kutip ya, sekarang ini kan orang berpikir kenapa ya bayaran sekarang jadi rendah, kenapa tidak lagi berani orang membayar mahal? Siapa bilang gitu loh. Dan jadi profesional itu tidak akan lumer dengan karena dibayar murah. Setuju. Jadi kalau misalnya dibayar murah, ngapain bagus-bagus, ngapain banyak buang-buang? Tidak, justru dengan dia tampil dengan baik dan komplit tanda kutip ya, mungkin kesannya akan meningkat terus. Ya. Satu contoh buku ya. Kenapa pendongeng tidak berani mendongeng kalau tidak bisa macam-macam suara? Kenapa pendongeng tidak berani kembali ke habitatnya ketika dia bercerita dengan buku? Kenapa dia tidak mau dengan alat-alat yang merepotkan dirinya dibawa dari rumah? Gitu. Nah, satu contoh buku dari dulu lautan kata-kata yang membuat anak-anak kurang suka dan monoton. Tapi kalau pada saat itu akhirnya harimau berteriak. Kadang kita udah nggak usah pikir tentang siapa kita gitu loh. Ya, aku telah mengatakannya. Dan ini dengan begini mungkin anak-anak akan terperangah. Iya. Ada Kalau perlu bawa kain dari rumah. Ya. Nah ini kadang-kadang sebenarnya nggak mesti harus pendongeng. Guru kalaupun bisa, apapun yang ada di sekolah itu bisa digunakan. Apakah taplak meja atau dan sebagainya. Contoh misalnya, terdapat 2 sejoli. Ini ada jarumnya.
putri Kalu. Mungkin ekspresi ini akan menyentuh dan mereka akan menunggu apa lagi akan terjadi. Atau inang buat sama tangis solong anakmu nada ulon takso na maroa. Pada saat begini anak udah nunggu apa lagi nih, penonton udah apa lagi nih, anakku kenapa kau malu mengakui aku sebagai mataunya. Nah, ketika mau nangis aja kadang pendongeng malu. Nanti wajahku jadi jelek. Wajahku nanti berubah. Kan tidak mungkin. Dan bahkan ada yang membuat mereka takluk. Kenapa nggak mau membeli tongkat ini gitu? Tongkat ini satu harga honor nih. Ya, kenapa nggak dibeli? Anakku, sejak kecil kuku besarkan. Ya. Kenapa pakai tongkat yang seperti ini? Karena simple, bisa dibawa kapan saja dan bisa dimasukkan dalam tas, selesai. Nah, jadi artinya kenapa pendongeng itu tidak mau bercerita atau tampil dengan tanpa peralatan? Atau kenapa pendongeng tidak berani dengan mendongeng kalau tidak bisa suara macam-macam? Ya malu, ya kan berarti jangan jadi pendongeng, gitu. Jangan jadi penutur. Jadi jangan melulu hanya berkata-kata. Dan buatlah ekspresi itu semaksimal mungkin sehingga anak-anak tidak pikir, oh iya, keren, tidur, pulas. Mimpinya pun indah gitu. Nah kira-kira seperti itu. Luar biasa ya. Nah ini jadi saya terkadang Mas Agus nih asal tahu ya, relasi kan cukup banyak sekali orang membranding dirinya master. Master apa aja lah, master ini. Saya setempo agak sedikit bukan resisten, tetapi masternya di mana sih? Gitu loh. Ada kalanya begini. Maka ketika ada ini master storyteller, apa yang sudah diperagakan oleh Mas Agus, saya memanggil Mas Agus sebagai master storyteller itu pede, Pak. Saya punya confidence yang sangat kuat dan saya juga bisa mengapresiasi dan bisa juga mengatakan it's the real master. Jadi bukan master-masteran, Pak. Nah, bagaimana dengan menyandang master ini oleh teman-teman di luar? Wah, ini master storyteller itu. Apa sih yang membuat Mas Agus ini menjadi semakin pede? Ya, sebenarnya enggak dari diri sendiri dulu ya, karena melihat perkembangan tanda kutip pendongeng di tanah air ini di Indonesia ya, itu semakin membludak. Bukan semakin banyak, semakin membludak. Jadi membludak tuh di atas banyak tuh? Di atas banyak rata, di atas rata-rata. Kenapa? Karena ya kasus di luaran lah orang bilang dunia dongeng ini sudah mati suri. Siapa bilang? Justru sekarang ini 5-10 tahun belakang ini sedang menggolak-golaknya. Pertama, dari mulai pendongeng yang legend, profesional amatiran, ngaku-ngaku dan ikut-ikutan. Itu ada, semua itu ada. Ada ya? Ada. Ada levelnya, ada kastanya. Iya, di sosmed itu sudah mulai bermunculan pendongeng nasional. Dan nggak mau menulis penutur, pencerita. Pokoknya pendongeng nasional atau pengkisah nasional. Tanda kutipnya, sejak kapan jadi nasional? Sudah berapa kota Anda melanglang buana di kota? Kalau hanya berapa kota, hanya cuma beberapa kecamatan dan diundang beberapa kali keluar kota, sudah bilang nasional. Kan setidaknya melalui berbagai ajang. Setuju. Berbagai prestasi yang sudah dibuat. Satu contoh, kalau saya dibilang master, itu bukan karena naik panggung, karena emang ada studinya. Jadi satu contoh, saya pernah menjuarai lomba mendongeng antar provinsi itu sudah belasan kali. Dan karena nggak diterima lagi di negara sendiri untuk lomba, saya coba loncat keluar ke tingkat Asia dan the best performance dan katakanlah juara beberapa kali di tingkat Asia dan tetap tidak boleh ikut lagi. Akhirnya saya ikut lomba mendongeng atau
festival-festival di berbagai negara, dan itu juga selalu dapat the best performance. Yang paling lama tinggal di mana? Di Jepang. Boleh menuturkan sedikit aja mendongeng bahasa Jepang. Jadi awal mula karena saya sudah beberapa kali menjuarai dunia, ketemu terus dengan satu grup yang sama, Ohanashi Caravan, Tsubasa. Sampai akhirnya saya sebagai ditransfer lah ke dia menjadi pemain boneka di Jepang. Dari mulai sebulan, 2-3 bulan, setahun, 2-3 tahun, sampai tidak terasa itu belasan tahun. Satu contoh kalau mendongeng dengan bahasa Jepang itu. Ya, minasan wa konnichiwa. Watashi no namai wa Agus desu. Minasan mo shiteru desu ne. Watashi wa ne Bogor kara kimashita. Bogor Jakarta wa chikaku desu. Dekat. Demo ima ne, Bogor wa totemo atsui. Panas. Dakara watashi wa ne hirun. Ja, ima watashi wa ne chotto ohanashi desu ne. Saita tulipu no hana ga. Kore wa nani? Are wa ni kudamono oki da yo. Oji-san. Nani kore? Oki da yo. Enak kan? Gitu. Jadi artinya gini, di mana anak mendengar cerita atau dongeng atau kisah, anak tidak akan menilai anak orang ini dari mana dan bersuara seperti apa. Satu contoh tadi ya, terdapat dua secoli, Putri Condrokirono masuk ke dalam hutan lalu menyamar sebagai Putri Sekartaji. Kalau dia bisa logat Jawa, karena mungkin dia suka pernah lihat ludruk, atau dulu ada zaman Sri Mulat, tetangganya orang Jawa, bisa. Pada suatu hari hiduplah, nah itu bisa. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita guru-guru TK SD yang ada di Binjai, Sumatera Utara? Terdapat dua sejoli, Putri Galuh Condrokirono masuk ke dalam hutan lalu menyamar sebagai Putri Sekartaji. Nah, logatnya logat Batak ya, Sumatera Utara. Anak-anak asik aja kok. Yang penting itu ceritanya menarik. Yes. Jadi bukan karena faktor bahasa atau faktor ceritanya saja. Itu. Jadi perlu kemampuan mengadaptasi dengan lingkungan setempat ya, lokal ya kemampuannya. Ya tentunya belajar logat perlulah. Orang Sunda belajar Batak, logat Batak di Sumatera Utara ya butuh proses juga ya. Tetapi setidak-tidaknya cerita apa di Jawa Barat itu cerita Lutung Kasaru, Tangkuban Perahu tetap nyampe juga ke Sumatera Utara atau nyampe ke Papua juga gitu kira-kira. Gitu ya. Saya pernah ke Papua waktu itu, ke Papua memberikan pelatihan mendongeng untuk para guru TK dan SD. Sampai di sana saya coba nyanyi. Yuk kita coba Bapak Ibu guru, kita mulai. Apa kabar, mana jempol, Loh, mereka bisa semua. Loh, aku belum kasih tahu. Siapa yang kasih tahu? Mereka bilang, ya kami belajar. Dari siapa? Seminar kemana-mana. Siapa yang ngajarin? Saya kasih tahu. Lagu itu, permainan itu yang buat saya di tahun 90-an. Gitu. Nah, itu kan dari mulut ke mulut, sampai ke Papua. Kayak begitu. Nah itu satu, saya dongeng cerita, tiba-tiba saya ada anak kecil itu nyanyi. Ya mori kabe ni yukuri hateru yo kaga tonde kita yo tabela weta. Ibu-ibu guru dekat-dekat situ pada bilang, kok kayak lagu cicak-cicak di dinding. Emang itu lagu cicak-cicak di dinding, cuma saya nyanyinya pakai bahasa Jepang gitu kan. Ya mori kabe ni. Itu kan. Nah satu lagi, dengan saya selalu menyuarakan suara-suara kecil, saya merasa tapi saya udah istighfar. Saya sudah istighfar beberapa tahun belakangan ini. Kenapa pendongeng banyak bersuara kecil? Bahkan pemain boneka ventriloquist. Mereka rata-rata suara dia sendiri, suara kecil. Kenapa nggak pakai suara yang lain sih? Suara orang tua gitu ya? Oh, pasti mulanya siapa ini? Saya lupa kalau yang mula tuh saya. Jadi tahun ini alhamdulillah di 2026 ini saya sudah mendongeng lebih dari 47 tahun. Dan memainkan boneka ventriloquist itu 45 tahun.
Ini bisa-bisa sahabat Eljon umurnya belum sampai sana loh. Udah Sahabat Eljon. sahabat Eljon tuh mungkin masih dalam proses kandungan. Ya, jadi ini udah kalau dibilang pendongeng nasional gitu. Mungkin kalau saya dibilang pendongeng legend ya, itu Iya, iya. mungkin karena saya memang legend, tapi ya mungkin karena saya yang pertama. Sayalah pendongeng pertama di Indonesia yang dinobatkan oleh dulu menterinya Daud Yusuf. Ya, Pak Daud Yusuf, Menteri Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu menobatkan saya sebagai pendongeng Indonesia pertama pada tahun 1979. Saya belum lahir loh itu. Serius tuh? Nah itulah, jadi artinya lalu saya lihat ada Gatot Sunyoto memainkan boneka Tongki. Di Tongki ya. Itu saya tertarik, tahun itu tertarik. Langsung begitu jadi pendongeng, langsung saya bikin boneka dengan gaya gerak mulut dan sebagainya, latihan terus supaya mulut tidak bergerak ya. Nah itu jadilah ventriloquist. Nah sekarang orang tahu itu ventriloquist. Dulu disebutnya suara perut. Iya. Boneka suara perut. Iya, iya, Lalu betul. berkembang menjadi boneka suara ventriloquist. Iya. Ya, ventriloquist ya. Nah jadi kalau orang magician bilang itu sulap suara. Sulap suara. Jadi dia tidak bergerak tapi suaranya muncul gitu. Tapi dominan kalau tidak pakai mikrofon ya ketahuan juga suaranya dia gitu kan. Jadi benar-benar ini harus ditutup. Nah, berkembang sekarang di Indonesia banyak pemain boneka yang memainkan boneka dan ngakunya, tanda kutip tadi ya, ngaku-ngaku itu sebagai ventriloquist. Tidak bisa ditolerir sebagai pemain boneka ventriloquist. Karena pertama gerak mulutnya masih kelihatan. Masih kelihatan. Dan bahkan giginya diperlihatkan ya. Jadi benar-benar harus tutup. Jadi kalau dia tampil boneka dan bahkan digantung lah, bergantung lah, melayang-layang lah, itu belum bisa dibilang ventriloquist. Tapi puppeteer, pemain boneka. Ya udah itu pemain boneka aja lah, bukan ventriloquist. Oke, ventriloquist adalah boneka dan suara perut lah, penggabungan gitu ya. Iya, gitu. Oke, baik. Sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, Mindiarto Jugo Raharjo di dalam program Mindia Talk, Not Just Talk, tetap akan bersama Kang Agus DS. Jadi jangan kemana-mana dulu. Hari penuh inspirasi bersama Eljon TV. Mengisi sore hari bersama Community Update. Lebih dekat, lebih nyata. Menyajikan beragam informasi kegiatan yang berdampak, membangun hingga kisah-kisah yang menggerakkan. Semoga apa yang menjadi program pemerintah beserta masyarakat Kabupaten Sanggau dapat berjalan dengan lancar. Saksikan Community Update setiap Senin pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Hanya di Eljon TV. Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang performanya bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Banyak generasi muda memiliki potensi, namun tidak semua berani mengambil langkah pertama. Koko Cici Jakarta hadir bukan sebagai simbol, tetapi untuk mengenal potensi diri dan representasi bagi Jakarta dan Indonesia. Inilah saatnya untuk kamu, generasi muda Jakarta yang berbakat, bersemangat, dan peduli untuk mengikuti pemilihan Koko Cici Jakarta 2026. Dan jadilah Duta Budaya Tionghoa, Duta Pariwisata, dan Duta Sosial di DKI Jakarta. Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah, menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, bukan, ya? Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Patungwati. Masjid Agung Patungwati ya, Sa betul. Saksikan perjalanan yang membuka mata, jejak kisah,
Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat hanya di Eljon TV. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Funwalk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 4 sore di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara dengan pemandangan sunset yang cantik dan suasana yang pasti bikin semangat jalan santai bareng keluarga dan teman-teman. Gak cuma fun walk, banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan ada kesempatan ikut Lucky Draw Tour ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk hidup lebih sehat sambil menikmati serunya kebersamaan. PSMTI Funwalk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, saya Mindiarto Joko Raharjo dalam program Mindiar Talk, not just talk. Topik kita tentang storytelling, ya, storytelling. Tapi tentunya tadi kita sudah bicara dengan Kang Agus DS, Master Storytelling. Tapi kelihatannya nih Kang Agus DS nih bawa temen nih. Kamu ngapain? Ngerti? Ngomong apa? Iya, ngerti nggak? Tadi lu liatin. Tadi ya lihat. Oh, tadi ngeliatin saya ngomong. Oh ya, Om. Oh, tapi belum tahu nih kenalan dulu nama siapa. Kenalan dulu. Ini aku Dio. Dio. D-I-O. Oh, D-I-O. Dio ya. Iya. Ini Dio lagi ikut di dalam acara Mindiar Talk. Iya, jatuh. Oh, dalam acara Mindiar Talk nih, Dio ya. Buka aja. Ya. Dio tuh cewek cowok sih? Cowok. Oh, cowok. Aja cewek. Oh, cewek. Ya udah nggak malu-malu. Oke, Kang Agus ini bawa Dio. Cucu namanya Dio ya. Cucu ya? Bukan cucu, cicit. Oh, cicit. Oke, Kang Agus bawa cicit namanya Dio ya. Orangnya cakep, ya, anaknya cantik, ganteng, matanya belum, pipinya tembel, cabi, cuman giginya cuma 2. Ini dari dulu, Om. Dari dulu. Gigi cuma 2. Oke, Kang Agus, kita tadi sudah bicara tentang storytelling. Storytelling. Ya, pasti sahabat Eljon dimanapun berada menyaksikan ini. Mungkin terkesima, wah bahasanya terkesima. Kok storytelling itu begitu menarik dan akan semakin menarik lagi, dimana sebagai storyteller juga Mas Agus ini juga sebagai apa? Ventriloquist ya. Ventriloquist. Yaitu bahasa umum yang dulu mengatakan kok bisa suara perut, mulutnya sih diem, tapi keluar suaranya. Nah, dan baru disebut sebagai ventriloquist itu ketika mampu bertutur, mampu bercerita, menggunakan suara perut, dan ada media lain gitu ya, sebagai peraganya gitu loh. Oke, sejak kapan Kang Agus berventriloquist gitu loh?
Awal-awal sih mendongeng ya, karena beberapa kali juara mendongeng. Terus itu di tahun 79, 80 itu pendongeng lah ya. Dongeng tuh murni mendongeng ya. Tanpa ini ya, tanpa boneka, tanpa boneka fan ini. Jadi, nah saat itu karena tampil di TV bareng-bareng sama dulu ada Mas Gatot Sunyoto. Yes, itu memainkan boneka Tongki. Udah sudah tahu dulu, tenang dulu. Tahu dia juga. Boneka Tongki. Nah, jadi ketika itu, kok bagus ya main boneka. Kok mulutnya dia diem ya? Saya masih berpikir itu pakai baterai. Atau ada suara lain masuk gitu ya. Tapi setelah ditanya-tanya dia memang orangnya yang ngomong tapi mulutnya nggak bergerak. Sekarang bisa. Iya bisa lah dicoba. Akhirnya saya coba-cobain gitu. Tahun 80 itu 1980 saya bikin boneka sendiri. Bikin sendiri? Bikin yang gak punya duit. Apa sih? Bukan nggak punya duit. Aku nggak ngerti beli di mana. Jadi bikin sendiri gitu. Ukurannya juga kebesaran dan sebagainya. Nah setelah Punya duit. Iya setelah punya duit. Aku punya beli. Beli boneka yang pertama itu buatan Indonesia ya. Buatan Indonesia dari kayu, dari bahan wayang. Wayang kayu bikin. Lebih kaku ya, lebih kaku. Agak berat ya. Ada punya uang lagi, bikin lagi yang lebih ringan lagi. Bahkan mulai gerak matanya dan sebagainya gitu kan. Bikin, bisa dan sebagainya. Nah setelah pergi dan tinggal di Jepang, di sana itu memainkan boneka ventriloquist kok ada di pasar, di mana-mana ada. Di mall. Setiap hari ada. Setiap hari ada. Jadi akhirnya kita nonton, dan tanya, wow. Expensive. Expensive. Pakai. Mahal ya. Dan itu sangat mahal. Dan jadi artinya sampai ya singkat cerita menabung lah. Dalam kurun waktu berapa tahun bisalah kebeli gitu. Nah itu mahal sekali. Sampai nggak dipakai sekarang itunya si bonekanya. Diganti Dio. Udah pensiun. Udah tua ya bonekanya ya. Udah tua ya. Udah tua. Jadi ini generasi ke-6 dari boneka yang saya punya. Generasi ke-6, nama Dio cukup 6 atau dari dulu Dio tetap? Dari dulu enggak. Pertama namanya Lucky. Oke. Lucky, kemudian jadi Dede Ian. Setelah itu kembali buat mulai Dio. Nah Dio udah 4 kali kemari. Ini dia terus gitu loh bonekanya. Satu karena yang lain-lainnya hampir sama dengan nama orang ya gitu. Ternyata nama Dio juga sekarang nama orang. Nah jadi deodoran. Wangi-wangi iya. Dan dari situlah akhirnya kita mulai belajar dan bikin. Itu nggak jadi beli sekarang. Udah ada orang yang memang ahli di dalam ahlinya. Dan itu harganya juga very very expensive. Sangat mahal. Sangat expensive. Ini anak mahal ini anak mahal nih. Ya ini sih murah aja. Murah aja. Ini buatan Surabaya. Ini Surabaya. Surabaya ya? Iya Surabaya ya. Kenapa nggak dikembaliin ke Surabaya? Udah dibuang. Ya jadi sekarang kalau kemana-mana lebih bawa yang ini. Kecuali kalau perform khusus di yang panggung khusus lah. Mahal. Bukan mahal maksudnya. Ya ini cocok baru pakai yang itu. Oke. Jadi disesuaikan dengan budget. Oke. Karena bawanya kan harus hati-hati ya. Dan sebagainya gitu. Iya. Karena dianggap juga sudah punya nyawa ini ya. Iya gitu. Jadi artinya gini, kenapa boneka ini kalau main kalau bisa jangan sampai menggantung. Mohon maaf ya. Kan ada yang suka orang gantung-gantung gitu ya. Nah itu berarti belum ventriloquist. Paling tidak dia harus dipangku atau dudukin. Dan ketika saya ngomong dia nengok, lihat, sedih lagi. Mana ada cewek nggak ada. Jadi dia selalu penonton tuh cewek tuh. Itu laki-laki. Baju apa yang cantik yang baju apa? Baju kotak-kotak hijau. Itu kamu. Itu aku. Itu kamu. Cakep ya. Ya jadi kebanyakan mereka main asal main ya. Saya bilang asal main gitu. Jadi kalau belum benar-benar mampu memainkan teknik atau menguasai teknik ventriloquist, sebaiknya jangan main dan jangan ngaku-ngaku ventriloquist. Gitu. Belajar dulu aja ya? Belajar dulu dah. Satu. Yang kedua, bonekanya juga tidak semua boneka bisa dijadikan boneka ventriloquist. Jadi ada istilah, kalau yang sekarang ini yang saya pegang ini, Dio, ini boleh disebut sebagai ventriloquist tapi fan figure. Fan? Ya, ventriloquist. Ya. Fan figure. Nah, figurnya ini jadi bonekanya ini. Ada lagi yang heart figure. Heart figure itu yang kepalanya keras, lalu matanya gerak,
bisa kedip-kedip, bisa dan sebagainya. Gitu. Itu bisa dibilang hard figure, gitu. Tapi kalau yang ini hand figure atau puppet figure. Nah, gitu. Cuman orang Indonesia nggak mau dia bilang puppet figure. Ini puppet figure. Karena masih bentuknya boneka banget gitu. Gitu. Nah, satu. Yang kedua di Indonesia kalau bonekanya itu jelek, orang nggak mau nonton. Masih lucu-lucu. Harusnya benar-benar bagus. Gitu. Padahal di luar sana mungkin kalengnya juga disusun bisa, dan yang penting tekniknya muncul gitu. Tapi nggak mudah begitu juga gitu. Dengan bentuknya bagus-bagus tapi mirip dengan si A si B, itu lebih nanti masalah lagi. Mas Agus, belajar di mana nih ventriloquist nih untuk bisa sebagai ventriloquist kira-kira dengan suara perut lah? Enggak juga. Jadi kalau dibilang belajar sih enggak ya. Aku otodidak. Yang pertama, waktu kecil memang suka lele-lelean gitu ya, ledek-ledekan apa? Ledek-ledekan sama adik sama kakak gitu dengan suara macam-macam gitu. Nah, pas lomba mendongeng tahun 1979 itu, saya pakai suara kecil itu. Dengan judulnya tuh Meli Putri Bebek gitu. Jadi suara itu dimanfaatin. Oh, ternyata menarik. Ketika pengen punya boneka pakai suara itu, latihan terus. Setelah sampai ke tingkat Asia, tingkat dunia, kan di beberapa negara yang sudah saya datangin, mereka kan main dengan bagus, dengan suaranya. Ya, belajar sendiri. Jadi kalau dibilang belajar pada siapa, nggak ada. Tapi setelah sampai di Jepang itu belajar banget. Ada tempat studinya. Ada tempat studinya dan ada tempat latihan dan ada workshopnya. Jadi kita melihat benar-benar belajar pada orang yang tepat. Jadi penajamannya lah ya. Jadi kalau teman-teman ya, misalnya disebut sebagai master ya, master dalam magician. Ya mungkin karena kemarin dalam lomba. Dion, pinjem ya. Coba. Cakep ya. Kekecilan ya. Nah, jadi satu itu kita coba belajar dari pengalaman juga lebih baik. Kalau saya kan memang dari IKJ ya. IKJ kemudian tapi jurusannya teater. Oke, IKJ teater itu angkatan 81 saat itu. Nah, kemudian saya lanjut di Jepang itu ada beberapa studi yang saya pelajari. Jadi kalau gelar master itu ya ada nilai belajarnya. Iya. Nah, jadi sekarang ini pengen sekali menghimbau teman-teman yang mainkan boneka, kalau bisa ya sebelum benar-benar mahir jangan ngaku-ngaku dulu ventriloquist. Jadi kayak bonekanya. Iya, ngakunya apa dong? Ya puppeteer saja. Puppeteer atau pemain boneka ya. Jadi pemain boneka aja. Oke. Jadi aku adalah pemain boneka tapi udah terlanjur di kartu namanya itu ventriloquist nasional dan sebagainya. Tahu. Ya. Banyak sekali orang mengklaim dirinya seperti itu, bukan hanya di dalam dunia perdongengan atau ventriloquist. Dalam dunia lain pun banyak. Dunia lain artinya dunia motivasi lah, dunia kepakaran tertentu lah ya. Itu banyak nge-branding diri sendiri seakan-akan saya hebat di situ. Siapa yang ngasih jabatan itu? Siapa yang menunjuk? Ada kisah lucu baru beberapa minggu ini. Jangan cerita. Nggak apa-apa, ini kan buat pembelajaran. Jadi saya dapat WA. Oke. Kak, belajar dongeng yuk sama aku. Cuma 35.000. Nanti diajarin bisa suara macam-macam dan bisa diajarin cara mendongeng yang baik, bagaimana berhadapan dengan anak-anak. Kalau saya ketawa kan saya takut dosa ya. Dosa. Ya. Ini orang kok aku nggak tahu aku ya, nggak kenal aku gitu. Aku di Japri disuruh belajar dongeng sama dia gitu ya. Terus kadang-kadang di live streaming ya, kita nonton orang-orang pada main boneka. Halo Mas Agus, hai Pak Agus, apa kabar Gus gitu. Berarti dia nggak kenal saya, gitu. Padahal di situ kan status saya juga udah pegang main boneka gitu ya. Nah itu buat saya nggak ada masalah sih gitu. Cuman paling tidak sebelum dagang di pasar, tahu dulu lah di pasar itu apa yang didagangin di sana. Itu kan jadi pelajaran gitu. Satu juga, dan kita juga nggak pernah merasa direndahkan sih gitu. Malah kalau ada orang ngajak belajar, mau banget. Dan bahkan jadi kapok. Kalau ada teman-teman bikin workshop, terus kita datang gitu, yang takutnya dia jadi bapak-bapak gitu. Mendingan saya nggak datang gitu.
Takutnya dia malah minder gitu. Itu dia. Gini loh, ini masternya yang udah. Yang ada ngomongin terus, yang ada ngomongin kita terus di acara itu kan, kita juga udah coba beberapa kali. Aduh, jadi nggak enak gitu kan. Satu yang nggak enak gitu. Yang kedua, pernah saya kasih workshop untuk guru-guru seluruh Indonesia, guru TK ya, guru TK seluruh Indonesia. Dongeng. Iya, jadi workshop mendongeng. Ternyata di dalam peserta, ratusan peserta itu ada satu pendongeng profesional yang saya nggak kenal dia, tapi dia kenal saya. Gitu. Setelah saya panggil beberapa teman datang untuk melihat ketemu saya di Jakarta, karena kan saya selama ini kan tinggalnya di Pekanbaru. Gitu. Jadi ternyata mereka ketemu, kok diem-diem dari tadi kamu? Enggak. Kasian deh. Apanya kasihan deh? Ya itu kan artinya dunia mendongeng itu, dunia ventriloquist itu di Indonesia makin besar. Makin besar ya? Makin besar. Makin Dan banyak. pendongeng itu makin berlimpah ruah gitu. Oke. Apa kata kunci buat teman-teman sahabat Eljon di dalam hal storytelling ini yang perlu di endorse lah, didorong agar menjadi storyteller yang baik? Ya, buat teman-teman pencinta literasi, khususnya yang senang bercerita atau mendongeng atau misalnya berkisah, berlatih terus dan jangan pernah lelah. Oke. Jadi bagus. Ya, jadi bagus. Yang disebut dengan bahasa kerennya continuous improvement, atau bahasa lainnya lagi adalah belajar tiada henti gitu ya. Iya. Oke. Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, Mindiarto Djugo Raharjo di dalam topik storytelling, kita sudah banyak mendengarkan dan bahkan bukan mendengarkan saja, tetapi melihat praktek nyata bagaimana bertutur dan bagaimana menjadi seorang ventriloquist yang luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap berada bersama saya di dalam acara Mindiart Vlog, not just talk.